Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai ada yang terbangun saat tengah malam. Tak sembarangan orang, ayo lakukan hal ini. Saudara-saudariku yang mulia, ada yang harus Anda lakukan ketika tiba-tiba terbangun dari tidur pada tengah malam. Jangan langsung tidur kembali, Anda akan merugi. Simak ini yang Anda harus lakukan saat terbangun di tengah malam. Saudara-saudariku, Anda sering kali terbangun saat sedang bermimpi di tengah malam atau memasuki dini hari. Jangan langsung tidur kembali, panjatkanlah doa dan laksanakan sholat saat itu. Rugilah orang yang sudah terbangun dan tidak melakukan amalan doa dan zikir saat itu. Sholat dan doa Anda saat itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudariku yang mulia, adapun doa dan zikir yang dimaksud sebagaimana yang telah diajarkan, yakni pada malam hari ketika tengah tidur lalu tiba-tiba terjaga dari tidur di tengah malam. Sebenarnya pada saat itu ada zikir dan doa khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang terjaga dari tidur pada malam hari, jika ia berdoa maka akan dikabulkan doanya, dan jika bangun kemudian sholat maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terjaga di malam hari kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah Allah. Dia adalah Maha Kuasa atas semua hal. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu dia berkata, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Atau dia berdoa atau dengan doa yang lain, maka akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudu dan melaksanakan sholat, maka akan diterima sholatnya.
Hadis Al-Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Imam Ibnu Battal rahimahumullah berkata, bagi orang sampai kepadanya hadis ini, sepantasnya dia berusaha mengamalkannya dan mengikhlaskannya niatnya ketika mengamalkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, Imam Ibnu Hajar rahimahumullah berkata, perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang yang telah terbiasa senang dan banyak berzikir kepada Allah, sehingga zikir tersebut menjadi ucapan atau kebiasaan dirinya sewaktu tidur dan terjaga. Maka Allah Ta'ala memuliakan orang yang demikian sifatnya dengan mengabulkan doanya dan menerima sholatnya. Kitab Fathul Bari. Keutamaan mengucapkan zikir ini juga berlaku bagi orang yang terjaga di malam hari, kemudian dia mengucapkan zikir ini berulang-ulang sampai dia tertidur. Imam An-Nawawi berkata, orang terjaga di malam hari dan ingin tidur lagi setelahnya, dianjurkan baginya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai dia tertidur. Zikir-zikir yang dibaca pada waktu itu banyak sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis di atas dalam kitab Al-Azkar halaman 79, Darul Manar, Kairo 1420 Hijriah. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa peluang dikabulkan doa dan diterima sholat pada saat setelah mengucapkan zikir ini lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dapat kita lihat, kita baca dalam kitab Tahful Ahwazi. Nah, saudara-saudariku yang mulia, yang diberkahi, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi, apabila ada di antara kita yang terbangun saat tengah malam, berarti tidak sembarangan orang. Mari kita lakukan hal yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.